Pada suatu hari, seorang pejuang kemerdekaan sedang melakukan penyamaran. Hal ini dilakukan karena tentara Belanda sudah memasuki wilayah teritorial negara Indonesia. Adapun penyerangan dan penyergapan sudah direncanakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Sersan Wahyu adalah seorang pasukan intelijen. Ia sedang menyamar sebagai petani yang sedang mengambil rumput untuk makan ternaknya. Tidak berselang lama, pasukan Belanda datang untuk melakukan aktivitas patroli. Seperti biasanya, ketika pasukan Belanda melihat orang pribumi sedang mengambil rumput, mereka langsung menghampiri dan menodongkan senjatanya. Sersan Wahyu yang sedang menyamar diintimidasi. Dia ditanyai di mana markas para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pasukan Belanda pun terkecoh dengan penyamaran Sersan Wahyu. Mereka mengira Sersan Wahyu adalah warga pribumi biasa. Dengan nada yang keras dan kasar, pasukan Belanda menginterogasi Sersan Wahyu. Adapun Sersan Wahyu tetap diam tak bergeming. Karena tidak mendapatkan informasi yang penting, maka pasukan Belanda pun pergi untuk melanjutkan patrolinya. Setelah pasukan Belanda pergi dan situasi dirasa sudah aman, Sersan Wahyu pun segera melaporkan kejadian ini kepada Komandan Pasukan Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Dengan tergesa-gesa, Sersan Wahyu berlari sekuat tenaga, berlari ke markas pejuang Tentara Kemerdekaan Indonesia. Setelah sampai di markas pejuang kemerdekaan Indonesia, Sersan Wahyu pun melaporkan kejadian tadi kepada Komandan Pasukan Kemerdekaan Indonesia. Setelah dilakukan koordinasi, maka diputuskan untuk melakukan penyergapan dan penyerangan tentara Belanda. Dengan gagah perkasa menenteng senjata api, pasukan kemerdekaan Indonesia berjalan menuju lokasi yang dilaporkan oleh Sersan Wahyu. Mereka pun berjalan dengan waspada dan berhati-hati sebelum melakukan penyergapan terhadap pasukan Belanda. Pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh Kapten Alvin. Dia bersama Letnan Pidin dan Kopral Hilmi. Mereka adalah pasukan gerilya divisi teritorial Jawa Tengah. Di dalam perjalanan patroli, pasukan Belanda menyadari bahwa ada pasukan yang telah mengintai mereka. Tidak berselang waktu yang lama, pertempuran hebat pun terjadi. Pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia pun terpojok. Mereka pun mundur untuk melakukan serangan balasan. Mereka pun berlari mencari tempat persembunyian untuk melakukan serangan balasan. Sengit pun terjadi lagi. Pasukan
pejuang kemerdekaan Indonesia bersembunyi di balik semak-semak rumput dan melakukan serangan balik. Hujan peluru datang bertubi-tubi begitu dahsyat di antara kedua belah pihak. Mereka pun bertempur dengan sengit satu sama lain. Pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia semakin terpojok karena peluru amunisi semakin lama semakin berkurang. Sedangkan di pihak tentara Belanda sendiri diuntungkan dengan senjata yang lebih canggih. Mereka menembaki pasukan kemerdekaan Indonesia dengan kejam dan beringas. Pertempuran pun terjadi begitu dahsyat dan suasananya semakin lama semakin mencekam. Pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia bertempur dengan gagah untuk membela hidup berdiri. Walaupun dalam kondisi terpojok, pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia masih semangat untuk berjuang mempertahankan negerinya. Tembakan serangan dari tentara Belanda yang begitu agresif membuat pertahanan pasukan pejuang kemerdekaan semakin melemah. Dan pada akhirnya pun pasukan Belanda berhasil menjebol pertahanan pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kopral Hilmi yang sudah kehabisan amunisi melakukan penyerangan dengan bambu runcing, dan pada waktu yang bersamaan tentara Belanda berhasil menembak tepat di dada Kopral Hilmi. Kopral Hilmi pun jatuh dan gugur sebagai pahlawan pejuang kusuma bangsa. Kapten Alvin dan Letnan Bidin pun mundur untuk mempertahankan dirinya. Pasukan Belanda pun masih mengejar mereka dengan ganas. Dengan berlindung di balik pohon, pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia mempertahankan dirinya, mempertahankan harga diri bangsa sampai titik darah penghabisan. Kapten Alvin pun menembakkan senjatanya dengan peluru-peluru yang tersisa. Dan di akhir cerita, Letnan Bidin mengambil sebuah granat dan melemparkannya ke arah pasukan tentara Belanda. Granat yang meledak itu pun akhirnya menewaskan seluruh pasukan tentara Belanda. Dari peperangan yang sengit tersebut, pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia kehilangan seorang pasukan yang sangat berjasa bagi bangsa dan negaranya. Sedangkan di pihak Belanda, mereka semua tewas dalam
pertempuran yang begitu sengit tersebut. Dan pada akhirnya para pejuang kemerdekaan Indonesia memenangkan pertempurannya. Terus Pucat! Hei. Apa weh? terus Gato. action. Lah mantep. Aku ning lho. Action. Ora dobos yo. Ning kono. Oke, terus Ora bakul. yuk action. Tembak sih. Action. Sip. Tahan. Action. Ya, naik ulon. Maju ngarep lewat. Lah. Action. Tegak. Aduh.